إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Maka hendaknya kita seorang hamba menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat as-sihha wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka dua nikmat ini, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah di dalam keseharian kita, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi orang-orang yang ingkar. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak lupa pula kita ucapkan salawat beserta salam teruntuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib juga senantiasa berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu takwa adalah engkau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, cahaya Al-Qur'an dan sunnah, tarju thawaballah, dan engkau berharap pahala balasan dari Allah. Taqwa yaitu wa antatruka ma'siyatullah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, cahaya Al-Quran dan Sunnah, takhafu iqaballah, dan engkau takut terhadap azab Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Belakangan ini kita mendapatkan kabar dari media-media yang tersebar tentang sebuah lembaga pendidikan di Indonesia
terindikasi penyimpangan. Para tokohnya mengatakan bahwasannya bolehnya seseorang wanita di dalam saf salat berjamaahnya sejajar dengan kaum laki-laki. Begitu juga bolehnya mengucapkan salam yang diucapkan oleh agama lain di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran bukan perkataan Allah, melainkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak poin-poin penyimpangan-penyimpangan yang mereka katakan, yang mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kira-kira apa yang menjadikan hal tersebut mereka lakukan? Apa yang membuat mereka mengatakan demikian? Apa yang membuat mereka mengamalkan demikian? Jawabannya adalah karena minimnya ilmu yang mereka miliki, karena bodohnya mereka di dalam beramal, karena mereka beramal bukan dilandasi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, melainkan dengan hawa nafsu mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, agama Islam menjunjung tinggi ilmu. Makanya di dalam Al-Quran, wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia adalah di dalam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, membaca adalah pintunya ilmu. Maka di dalam ini Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, yang apabila seseorang manusia ketika dia beramal, melakukan sebuah amalan, sebuah ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadahnya akan tertolak, maka amalannya akan tertolak. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, kata Rasulullah, tidak ada ilmunya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa rad, maka amalannya akan tertolak, amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari itu Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan kepada kita. Rasulullah SAW katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, wajib, baik itu laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini hendaknya kita memiliki ghirah, semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah menulis di dalam kitabnya bab yang pertama, yaitu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yaitu bab ilmu sebelum perkataan dan beramal. Artinya, sebelum seseorang manusia berucap sesuatu, beramal sesuatu, maka hendaknya dia berilmu terlebih dahulu. Dan ini sebagaimana yang Allah katakan, fa'lam, dan berilmulah dan ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kamu kepada Allah dari dosa-dosamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah sendiri telah mengatakan agar kita memiliki ilmu, agar kita belajar. Fa'lam,
terkait nama Allah, terkait peribadahan kepada Allah, terkait amalan-amalan yang Allah syariatkan. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasannya belajar menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan, ilmu yang bagaimana yang mesti kita pelajari? Apakah itu ilmu fisika? Apakah itu ilmu kimia? Ilmu matematika? Ekonomi, geografi? Atau yang lainnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu yang telah disebutkan tadi adalah ilmu yang bermanfaat hanya untuk di dunia saja. Ilmu yang telah disebutkan tadi adalah ilmu yang bermanfaat untuk di dunia saja, artinya tidak akan kekal. Akan tetapi ilmu yang seharusnya yang kita pelajari adalah ilmu yang dapat mengantarkan kita bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menulis di dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, ada 4 hal, kata beliau, yang mesti dipelajari dan wajib dipelajari seorang muslim. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, ta'allama arba'i masaila, untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama beliau katakan al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ketahuilah 4 hal, wajib bagi kita mengetahui 4 hal ini, yaitu yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi Allah Muhammad SAW, ilmu tentang agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maka wajib bagi kita mengetahui yang pertama ini. Setelah kita mengetahui yang pertama ini, beliau rahimahullah mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pelajari? Adalah al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Beramal dengan ilmu tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya. Menyeru manusia, menyeru orang-orang sekitar kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, mengajak mereka untuk ke jalan Allah. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adza fi, bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Artinya seseorang tatkala mendakwahkan ilmu itu tidak serta-merta akan mendapati kemudahan terus-menerus. Pasti akan mendapati gangguan, pasti akan mendapati kerikil-kerikil yang mengganggu perjalanannya. Maka bersabarlah di dalam menghadapi, di dalam berdakwah, di dalam menghadapi manusia. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah dijelaskan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu diajarkan kepada umatnya, sehingga para ulama disebut mereka adalah pewaris para nabi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, di antara keutamaan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi.
wa inna fadl alimi 'alal 'abdi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innama yuwaritsul ilma faman akhadhahu bihadzin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, di antara keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar, bahwasanya orang-orang yang belajar, orang-orang yang menempuh perjalanan untuk belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang kedua, bahwasannya keutamaan orang-orang yang belajar, para malaikat-malaikat Allah akan menaungi mereka. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Menaungi dengan sayap-sayap mereka. Malaikat menaungi sayap-sayap, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan keutamaan orang yang berilmu seperti cahaya bulan di antara bintang-bintang. Di dalam hadis selanjutnya, bahwasannya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka mereka dalam keuntungan yang besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari itu hendaknya kita menyambut agungnya belajar ini, agungnya menuntut ilmu ini, dengan senantiasa hadir belajar di kajian-kajian, pengajian-pengajian, di masjid-masjid atau dimanapun, maka hadirilah agar kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Maka dengan menuntut ilmu, insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'a ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita mendengarkan pada khutbah yang pertama tadi tentang wajibnya bagi kita untuk belajar agar kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, maka di antara ilmu agama yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan tentang pokok-pokok keimanan, ilmu yang berkaitan tentang akidah kita terhadap Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ilmu yang berkaitan tentang Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Ilmu tentang Allah artinya kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan kita, adalah Rabb yang memberikan rezeki kepada kita, adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini, dan kita yakini itu. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita sembah, yang berhak kita berikan ketundukan kita hanya kepadanya, bukan kepada manusia, bukan kepada jin-jin, bukan kepada roh-roh ataupun kepada yang lainnya, akan tetapi memberikan peribadahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa harap, rasa takut, dan dengan mahabbah, kecintaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia
Allah menciptakan para jin, Allah menciptakan makhluk-makhluknya di langit dan bumi ini. Allah ciptakan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita mengenal Allah dari ayat-ayat kauniyahnya, dari ayat-ayat yang sudah Allah jelaskan, tanda-tanda yang sudah Allah jelaskan yang ada di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan selanjutnya kita juga wajib mengenal agama Islam. Terkadang kita Islam hanya sebatas KTP doang, KTP saja. Akan tetapi di dalam pengamalannya masih perlu dipertanyakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah tidak akan menerima agama selain hanya agama Islam. Allah sendiri katakan, Inna dina indallahi Islam, al-Islam, bahwasannya agama di sisi Allah itu hanya Islam, bukan yang lain. Di ayat yang lain Allah katakan juga, waman yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan selanjutnya wajibnya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, Rasulullah utusan Allah yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, untuk menyampaikan agama Allah. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena kebanyakan manusia mengatakan mereka mencintai Rasulullah, mereka mengikuti Rasulullah, akan tetapi di dalam pengamalannya belum terbukti. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yuti'illaha wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Maka bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan ke dalamnya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, waman yatawalla, dan bagi siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, yu'adzibahu azaban alima, niscaya Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib mengenal Allah Rabb kita. Kita wajib mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan kita wajib mengetahui agama kita. Karena nanti jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala seseorang manusia meninggal dunia, hanya 3 pertanyaan ini yang ditanyakan oleh malaikat Allah. Rasulullah SAW katakan, fil qabri idza qila lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Rasulullah katakan, tatkala seseorang telah masuk di dalam kubur, maka akan ditanyakan kepada mereka, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang benar kepada Allah,
maka kita akan mudah menjawabnya. Kita akan mudah menjawabnya. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki keimanan yang benar, maka kita dipastikan tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena semua anggota tubuh kita akan dikunci, kecuali amalan kita yang berkata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam hal ini perhatikan lagi diri kita agar kita senantiasa mempelajari agama Allah ini, agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, agar kita senantiasa bisa dapat mengetahui agama Islam ini dengan benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi jika mereka ingkar, artinya mereka enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah SAW katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan masuk ke dalam surga tersebut? Lalu Rasulullah SAW katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang enggan, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka mereka adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selama kita masih punya kesempatan, selama kita masih punya waktu, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk menghadiri pengajian yang ada di sekitar kita, di dalam rangka menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.